Pada awal episode kali ini, adegan dibuka dengan ciuman Kang Hee yang ditunjukkan agar Sun Ho tak berteriak ketika mabuk. Namun tak disangka ciuman tersebut pun berubah menjadi ciuman mesra keduanya. Sayang Sun Ho pingsan setelah adegan tersebut dan membuat keduanya dalam masalah. Seperti yang sudah kita ketahui di akhir episode yang lalu, kepala asrama yaitu Baek Hee sedang mengejar keduanya. Sementara itu di dalam asrama terjadi kehebohan sebab mereka berdua belum kembali. Baik teman Sun Ho maupun Kang Hee merasa bingung apa yang harus mereka lakukan. Bum Tae dan Jun Wook akhirnya berinisiatif mencari Sun Ho ke dalam gedung serbaguna. Setibanya di sana mereka dibuat panik karena ada Baek Hee dan pelatih yang lainnya. Diam-diam Jae Kyung juga mencari Kang Hee di dalam gedung itu. Ia lalu mencoba mengalihkan perhatian Baek Hee namun tidak berhasil. Tentu saja ia merasa panik karena ia menduga jika Kang Hee berada di dalam ruangan yang saat ini dihadapi Baek Hee. Dalam adegan ini kita dibuat bingung karena Mingyu datang untuk menyelamatkan Sun Ho dan Kang Hee. Sedangkan Baek Hee justru menemukan Haesoo yang tertidur di dalam gudang di lantai atasnya. Haesoo lalu berpura-pura mabuk dan mengatakan ia tidak tahu jika tertidur di situ. Sementara di lantai bawah, Sun Ho diselamatkan oleh teman-temannya. Ternyata ID card yang tadi terjatuh milik Kang Hee diambil oleh Haesoo. Setibanya di asrama, Kang Hee berterima kasih kepada Mingyu karena telah menggendong Sun Ho. Sedangkan pandangan Bum Tae mengarah ke baju Kang Hee yang kancingnya terkoyak. Kang Hee pun merasa malu, lalu tiba-tiba Mingyu meminjamkan sweaternya kepada Kang Hee. Keesokan harinya Sun Ho pun terbangun. Sedangkan Kang Hee disibukkan mencari ID card. Di kantin, Sun Ho diinterogasi teman-temannya apakah ia teringat apa yang telah ia lakukan tadi malam. Namun Sun Ho menjawab jika ia tidak teringat apapun. Tak lama berselang, Kang Hee masuk ke dalam kantin namun ia melihat Sun Ho lalu berbalik lagi. Tentu saja Sun Ho merasa bingung lalu ia kemudian mengejarnya. Kang Hee sendiri selalu terbayang ciuman yang telah mereka lakukan. Sementara hal yang mengganggu Sun Ho sendiri adalah ia tidak ingat kejadian yang terjadi padanya dan Kang Hee. Ini membuat Kang Hee sangat kesal karena Sun Ho hanya meminta maaf. Setelah Kang Hee pergi, kemudian datang Mingyu. Ia memperingatkan Sun Ho agar tidak membawa Kang Hee ke dalam masalah. Sementara itu, fokus adegan berpindah kepada Dongman. Usai kecurigaannya kepada Hyuk Bil hilang, ia kini mencurigai Profesor Go. Profesor Go sendiri diketahui pernah terlibat perjudian ilegal 10 tahun yang lalu. Tak hanya itu, Chul Jin pun terlihat mengunjungi restoran yang dikelolanya sebelum pemukulan terjadi. Setelah itu, Dongman mendapatkan petunjuk lain mengenai pemukulan itu. Pertama, ia menemukan taksi yang mengantarkan Chul Jin. Sopir taksi memberikan keterangan sama persis seperti yang dikatakan oleh Hyuk Bil. Jika saat itu, Chul Jin sedang mabuk lalu ia turunkan di pinggir jalan. Saat Dongman melihat kembali tempat kejadian, ia justru bertemu dengan Hyuk Bil. Saat mancing bersama, Dongman mendapatkan informasi rekaman telepon Chul Jin namun dengan data yang sudah tidak lagi akurat. Sun Ho kembali diinterogasi teman-temannya apa yang telah ia lakukan kepada Kang Hee. Sebab buktinya sudah sangat jelas saat kancing baju Kang Hee terkoyak. Bum Tae dan Jun Wook membuat imajinasi mereka masing-masing. Tentu saja ini membuat Sun Ho sangat marah karena ia merasa tidak melakukan apapun. Setelah itu Sun Ho merasa malu dan ia pun teringat apa yang terjadi malam itu. Dongman meminta bantuan Sun Ho agar bisa memperbaiki data yang ia temukan. Namun pemuda itu mengatakan jika tidak bisa karena saat ini pikirannya sedang kacau. Dan setelah perdebatan panjang, Sun Ho pun menyanggupinya, namun ia meminta waktu 2 minggu untuk melakukan perbaikan. Mendengar itu, Dongman menjadi bingung apa tidak bisa dilakukan lebih cepat. Hingga akhirnya Dongman menurut kepada Sun Ho. Sementara itu, Kang Hee sibuk mencari ID card-nya di gudang tempat ia bersembunyi. Tiba-tiba dari arah belakang muncul Haesoo membawakan ID card miliknya. Di saat yang bersamaan, Sun Ho datang, jadi mereka berbicara bertiga. Haesoo memiliki riwayat percintaan yang panjang, jadi ia mengerti apa yang sedang mereka hadapi. Jadi ia memberi kesempatan Kang Hee dan Sun Ho untuk berbicara empat mata. Sun Ho meminta maaf, namun ia mengatakan jika benar-benar tidak ingat peristiwa malam itu. Tentu saja itu membuat Kang Hee kembali marah. Dongman sedang memeriksa data diri Profesor Go.
Akademi Kepolisian akan melaksanakan festival olahraga Jungram, dan hari ini telah keluar pembagian kelompok. Namun lagi-lagi Sunho dipanggil oleh Dongman. Dia diajak menyelidiki Profesor Go karena ia sangat curiga kepadanya. Sepatu ukuran 285 mm dan data diri Profesor Go bisa dijadikan bahan penyelidikan. Di sisi lain, Sunho mengatakan kepada Dongman bahwa dirinya harus memenangkan festival olahraga Jungram. Karena hadiah libur saat akhir pekan membuatnya bersemangat untuk memenangkan festival tersebut. Pasalnya Ibu Kang Hee akan menjalani sidang pada akhir pekan itu. Ia ingin memberikan hadiah untuk Kang Hee agar bisa menghadiri persidangan ibunya. Kang Hee sendiri sudah berjanji kepada ibunya akan datang. Namun ia masih bingung bagaimana jika nanti timnya kalah. Tiba-tiba datang Mingyu yang mengatakan jika ia sangat peduli kepadanya. Sunho melihat Kang Hee sedang bersedih. Itu membuatnya bertekad untuk memenangkan festival olahraga ini. Setelahnya, Dongman pun menceritakan kecurigaannya pada Sunho tentang Profesor Go bukan main-main. Keduanya pun akhirnya berencana untuk memancing reaksi Profesor Go. Keesokan harinya, Sunho berlatih sangat keras. Ia telah berjanji kepada Kang Hee, itu yang menjadi motivasinya. Sampai-sampai ia meminta Dongman untuk menemaninya latihan. Sunho juga telah membuat program di laptopnya. Namun ia teledor meninggalkan laptopnya di atas meja sementara ia kembali berlatih. Dongman menganggap Sunho tidak melakukan apa-apa. Pemuda itu akhirnya menjawab jika ia telah membuat program untuk mendeteksi sinyal pencuri. Di waktu yang bersamaan sinyal itu pun berbunyi, mereka pun kemudian berlari ke asrama. Namun ternyata laptop itu sepertinya diotak-atik oleh Bumtae. Saat mengambil seragam festival, Kang Hee bertemu dengan Sunho. Mereka kemudian berbincang-bincang mengenai peristiwa malam itu dan persidangan ibunya. Di situ Sunho menjanjikan yang manis-manis di hadapan Kang Hee jika ia akan memenangkan festival. Bukannya senang, Kang Hee justru berpikiran macam-macam. Bahwa Sunho akan menembak dirinya lalu meminta izin kepada ibunya untuk menikah. Hari festival olahraga pun tiba. Kang Hee jadi sangat berharap dengan janji yang dikatakan oleh Sunho. Dalam festival tersebut, Profesor Go pun hadir tanpa diduga. Hal ini pun membuat Dongman tidak tenang. Lomba pertama adalah perang antar kedua ketua tim, yaitu antara Dongman dan Hyukbil. Dalam lomba ini akhirnya dimenangkan oleh Dongman meskipun ia sedikit curang dengan menggigit Hyukbil. Kemenangan perdana ini membuat Sunho dan Kang Hee sangat senang. Saat istirahat, sesekali Sunho melihat ke Profesor Go karena ia juga curiga kepadanya. Sementara itu di luar ada sebuah mobil melaju ke Akademi Kepolisian. Lomba berikutnya dilanjutkan dengan lempar bola. Kali ini Mingyu bertekad mengalahkan Sunho. Ia pun melempar bola itu dengan sangat kencang ke arah saingannya itu. Namun yang terjadi justru Bumtae yang menghalangi bola itu dengan mukanya hingga hidungnya berdarah. Bumtae marah besar melihat Junwook selangkah lebih maju mengajak senior untuk makan malam. Kali ini semua akan memasuki pertandingan penentuan yaitu lari estafet. Namun sebelum pertandingan, Dongman kembali memperingatkan Sunho untuk tidak melepaskan pandangan kepada Profesor Go. Di waktu yang bersamaan ada seseorang yang masuk menyelundup ke kamar asrama dan melihat ke kamar Sunho. Kang Hee mengawali lomba dengan sangat baik. Sunho dan Mingyu menunggu giliran mereka. Di situ Mingyu memberitahu jika ia sudah mengutarakan perasaannya kepada Kang Hee. Tepat pada saat itu tiba-tiba Sunho mendapatkan sinyal dari program yang dibuatnya bahwa ada seseorang yang menyelundup masuk ke asrama dan mengutak-atik laptopnya. Dalam adegan itu, Sunho pun bimbang antara menangkap pelaku pemukulan atau menepati kata-katanya pada Kang Hee. Meski sempat bimbang, Sunho akhirnya memutuskan untuk mengejar pelaku. Melihat itu, Dongman ikut mengejar Sunho, namun ia dihentikan oleh seseorang. Perginya Sunho di tengah pertandingan membuat timnya kalah. Ia pun harus merelakan tim saingannya Mingyu memenangkan pertandingan. Sunho merasa kecewa ketika sampai ke asrama. Ia hanya melihat foto keluarganya yang sudah rusak, menandakan seseorang masuk ke asramanya. Tiba-tiba Chul-jin menampakkan dirinya dan mengatakan jika ia sudah dipindahkan ke Akademi Kepolisian ini. Sunho meminta maaf kepada Kang Hee, namun sayang ia sudah terlanjur kecewa. Selanjutnya Mingyu pun menghampiri Kang Hee. Ia memberikan hadiah cuti akhir pekan tersebut untuk Kang Hee. Tak hanya itu, Mingyu pun menyatakan perasaannya kepada Kang Hee.
Ternyata pernyataan cinta itu pun dilihat oleh Sunho. Tak tahan melihat momen itu, Sunho pun pergi diam-diam. Minkyu mengaku jika ialah yang telah men-takedown video bersama ibunya. Sunho datang ke ruangan Dongman. Ia protes karena memilih membantu dirinya membuatnya harus kehilangan banyak hal. Ia pun mengadukan bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam asrama dan merusak foto keluarganya. Dalam adegan terakhir, Dongman pun menemukan sebuah penyadap yang tersembunyi di bawah meja kerjanya. Gimana, semakin bikin penasaran kan? Jangan lupa tonton terus kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.